Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Arfi Dwi S dengan judul Nyegik. Ritual penyemujaan iblis untuk memperkaya diri. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Selang beberapa hari, Pak Mawanto dan istrinya mendapatkan kabar bahwa ibu sudah melahirkan kakakku kala itu. Beramai-ramai, Pak Mawanto dan istrinya datang ke rumah sakit untuk menjenguk ibuku kala itu. Selamat ya Mbak, akhirnya aku jadi paman juga. Iya Tok, makasih ya, kamu sudah banyak bantu Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Semoga anakku nanti ganteng kayak anaknya Mbak ya, kata Tante Rita mengusap-usap perutnya membesar. Amin Tak. Singkat cerita, malam mulai menyapa. Pak Mawanto tidak bisa terlelap kala itu. Entah apa yang membuat pamanku sukar untuk memejamkan matanya. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara gemericik kaki kuda. Perlahan Pak Mawanto mendekat ke arah suara itu. Dari arah jendela kamarnya, Pak Mawanto menangkap sebuah delman atau kereta kuda yang sangat mewah. Entah siapa dan dari mana delman itu berasal. Keingintahuannya menuntun Pak Mawanto untuk mendekat ke arah delman itu. Dan setibanya dia di dekat delman itu, Pak Mawanto dikejutkan dengan apa yang dia lihat. Dari arah jendela, jelas-jelas Paman Wanto melihat sebuah kereta kuda yang mewah. Tapi penglihatannya seakan dibantahkan dengan kenyataan yang kini ada di depan matanya. Bukan sebuah kereta kuda yang dia lihat, melainkan sebuah kereta yang ditarik oleh seorang anak manusia yang nampak sudah sangat kelelahan. Anda biadab sekali Pak. Hanya demi selembar uang, Anda tega menumbalkan saya. Apa Anda tidak takut akan pembalasan Tuhan? Saya sekarang menjadi tunggangan tuanmu Pak. Sebuah tali melingkar di pundaknya dan sebuah besi yang tertancap di mulutnya. Penampakan anak ini sama seperti bagaimana kuda digunakan untuk menarik sebuah kereta-kereta agar bisa berjalan. Maksud kamu apa? Siapa kamu? Kenapa kamu menyalahkan saya? Tiba-tiba anak itu menengadah untuk memperlihatkan wajahnya. Pak Mawanto tersentak ketika melihat anak yang menjadi penarik delman itu adalah anak seorang pemulung yang pamanku temui ketika pamanku dan Paman Wisnu membagikan gulai kambing waktu itu. Anak itu sangatlah pucat. Darah beku memenuhi bibirnya yang dipaksa untuk menggigit sebuah besi. Air mata terus mengalir di kedua pipinya. Paman Wanto sangat ketakutan dan rasa bersalah mulai memenuhi semua kesadarannya.
Kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa ini bisa terjadi? Saya sekarang hanya menjadi tunggangan tuan Anda. Semenjak saya di sini, saya tidak bisa memberikan adik saya makan. Apa yang saya perbuat sehingga kamu menyalahkan saya untuk kematian kamu? Anda telah membiarkan saya menjadi santa. Ayo pergi. Pamanku melirik ke arah delman itu, dan ternyata sosok yang memegang kendali anak pemulung itu adalah Nyi Wangsi. Tidak ada salam untukku, Wanto? Tanya Nyi Wangsi dari dalam delman. Nyi, kau benar-benar sudah membuat anak kecil mati. Bukan aku, tapi kamulah yang sudah membuat dia mati. Kau kira semua uang-uang itu aku berikan secara cuma-cuma, Wanto? Aku? Apa dia tumbalku? Dia bukan tumbal. Tumbal yang sesungguhnya adalah anggota keluargamu sendiri, dan aku sendiri yang akan menyantapnya. Kini, delman gaib itu telah hilang dari pandangan matanya. Tiba-tiba, dari arah kamar Paman Wanto, Tante Rita terdengar berteriak dengan keras sekali. Paman Wanto pun segera berlari menuju kamar untuk melihat kondisi istrinya. Kamu kenapa, sayang? Kandunganku, Mas. Kandunganku kemana? Anak kita kemana? Tante Rita menangis sejadi-jadinya. Karena secara gaib, kandungannya yang tinggal beberapa hari akan dilahirkan, kini malah hilang entah kemana. Mas, kemana kandungan aku, Mas? Kondisi Tante Rita semakin hari semakin memburuk. Dia sekarang tidak mau makan sedikit pun. Tubuhnya sekarang kurus kerontang. Pada malam harinya, Paman Wanto kembali masuk ke dalam ruangan gelap dan berbau dupa itu. Nyi Wangsi, datanglah, seru Paman Wanto seraya memohon. Tapi sosok Nyi Wangsi tidak datang, walaupun Paman Wanto melakukan ritual seperti biasa untuk memanggilnya. Karena tidak menemui hasil, Paman Wanto pun kembali menemui istrinya yang terus-menerus menangisi kandungannya yang telah menghilang. Ayo dong Rita, jangan buat aku khawatir seperti ini. Tiba-tiba, sosok Nyi Wangsi hadir di hadapan Paman Wanto dengan mulut yang berlumuran darah segar. Nyi Wangsi? Lirik Paman Wanto. Paman Wanto segera berdiri dan mulai menyadari bahwa Nyi Wangsi lah yang sudah menyantap calon bayinya. Kembalikan anak aku, Nyi. Berani kamu, Wanto. Saya tidak menyetujui anak saya menjadi tumbal. Kamu ingat ikan mas yang kau sembelih waktu itu? Itu adalah anakmu. Kau sendirilah yang menyembelih anakmu, Wanto. Kata Nyi Wangsi dengan sangat menakutkan. Pamanku hanya terdiam, menyadari kebodohannya selama ini. Paman Wanto sudah terjerumus dalam pusara hitam pesugihan. Ada sedikit niat dari dalam diri Paman Wanto untuk berubah dan menghentikan semua ini. Pada malam harinya, Paman Wanto pergi menemui nenek dan juga kakekku di kampung kala itu.
Dengan keadaan Tante Rita yang masih saja histeris dengan kejadian kandungannya yang hilang, Pak Mawanto pun pergi menemui orang tuanya untuk mencari solusi. Wanto juga bingung sama keadaan Rita, Bu. Setelah bayi kami hilang, kondisi Rita semakin memburuk. Dan dia juga tidak mau ngapa-ngapain, Bu. Kamu harus lebih sabar lagi untuk menghadapi istrimu, kata nenek. Wanto ingin tinggal di sini dulu, Bu, untuk beberapa hari ke depan. Boleh ya, Bu? Pasti, Nak. Singkat cerita, Pak Mawanto sudah hampir 1 minggu menginap di rumah nenekku kala itu. Namun, di hari ke-8 ketika Pak Mawanto menginap, tiba-tiba ibu dan ayahku pulang ke rumah nenek dengan keadaan menangis dan membawa semua barang-barangnya. Kamu kenapa, nih? Kenapa kalian menangis seperti ini? Tanya nenekku. Kami diusir pemilik kontrakan, Bu, karena terlambat membayar sewa. Biar Kaila sama Wanto dulu, Mbak. Kasihan dia. Ibu pun menyerahkan aku yang masih sangat kecil kepada Paman Wanto. Cerita pilu ibuku mendapatkan balasan baik dari Paman Wanto. Paman Wanto menyanggupi untuk membeli keluarga kecilku sebuah rumah. Selang beberapa hari setelah itu, ibu dan ayahku diajak Paman Wanto untuk datang ke rumahnya, sembari menunggu kunci dari rumah baru keluargaku yang telah diberikan Paman Wanto. Terima kasih, Tok. Kamu lagi-lagi mau membantu Mbak. Mbak mungkin gak bisa membalas jasa-jasamu. Sama-sama, Mbak. Sudahlah, jangan berterima kasih terus. Jaga saja Kaila. Tidak lama setelah kedatangan keluarga kecilku di rumah Paman Wanto, ada 2 orang laki-laki yang memberikan kunci rumah, dan keluarga kecilku pun segera menempati rumah pemberian Paman Wanto itu. Makasih ya, Tok, kata ibuku saat keluarga kecilku berpamitan pada Paman Wanto untuk segera menempati rumah pemberian dari Paman Wanto. Udahlah, Mbak, jangan terlalu difikirkan. Wanto rela kok, Mbak. Mbak gak akan bisa membalas kebaikan kamu, Tok. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah. Tiba-tiba, darah di dalam tubuh Paman Wanto berdesir memanas ketika ibuku mendoakan dirinya. Dan seketika, bulu kuduk Pamanku Wanto berdiri. Dan ini adalah kesekian kalinya Paman Wanto merasakan hal itu. Ketika Paman Wanto ingin mengambil air wudhu, Paman Wanto pun merasakan darah yang berdesir memanas. Beberapa bulan setelah keluarga kecilku menempati rumah dari pemberian Paman Wanto, ibuku yang pada saat itu tengah memasak di dapur mulai terusik dengan keanehan-keanehan yang terus-menerus terjadi di rumah ini. Kejadian yang tidak bisa dicerna akal pun kembali terjadi. Setelah kejadian aneh di mana kepalaku yang kala itu masih kecil didapati segulungan akar pohon, kini giliran banyaknya muncul percikan di hampir sebagian tempat di dapur ini. Pada malam harinya, ibu dan ayahku berniat untuk mengajikan rumah kami surat Yasin, karena mengira bahwa kejadian aneh yang terjadi dikarenakan bangunan yang masih baru,
dan juga belum pernah diadakannya pengajian selama keluarga kecilku menempati rumah ini. Ketika ibu dan ayahku tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba ada auman besar dari atas atap rumah kami ini. Tapi suara auman itu tidak dihiraukan oleh ayah dan juga ibuku. Mereka terus melantunkan ayat-ayat suci itu, bahkan sekarang dengan suara yang lantang. Gangguan itu pun kembali hadir tatkala seisi rumahku digoncangkan dengan getaran yang mirip seperti gempa. Ibu dan ayah pun segera keluar dari rumah dengan menggendong aku yang masih bayi. Ketika ibu dan ayahku berada di depan rumah, tiba-tiba datang tetangga sebelah rumah kami dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga kami. "Ada apa, Bu Mar?" tanya tetangga kami itu. "Ada gempa, Bu. Apa ibu tidak merasakannya?" "Gempa apa, Bu?" "Tidak ada gempa. Mungkin ibu salah merasakan kali." "Masa sih, Bu? Tadi goncangannya keras loh, Bu." "Beneran, Pak. Saya tidak merasakan apapun." "Ya sudah, saya masuk ya, Bu, Pak," kata tetangga kami ini. Dengan wajah yang masih terheran-heran, akhirnya ayah dan ibu pun kembali masuk ke dalam rumah. Malam itu, ayah dan ibu terjaga semalaman. Mereka tidak tertidur karena memikirkan keanehan-keanehan yang lambat laun mulai mengusik ketenangan keluargaku ini. Keesokan harinya, Pak Mawanto beserta Tante Rita datang berkunjung ke rumah kami. Paman membawa beberapa pakaian bayi dan juga beberapa kotak susu untukku. "Oh iya, Tok. Kamu beli rumah ini dari siapa?" "Rumah ini tuh baru, Mbak. Baru dibangun." "Kalau tanah rumah ini bukan tanah yang macam-macam kan, Tok?" "Ya bukanlah, Mbak. Ini tuh tanah lapang." "Mbak kenapa sih? Kok seperti ketakutan?" "Semalaman Mbak sama Masmu mengaji di rumah ini. Terus tiba-tiba ada auman seperti harimau. Dan selepas itu ada gempa, Tok. Tapi hanya kami yang merasakannya." Raut wajah Pak Mawanto mulai berubah seperti kaku dan juga panik. Ibuku terus menanyakan perihal asal muasal rumah ini untuk mengungkap kejanggalan yang hampir setiap malam terjadi. "Kalau gitu, berarti mulai malam ini Mbak sama Mas jangan mengaji lagi." "Loh, kenapa? Kenapa kamu melarang kami mengaji?" "Ya, supaya Mbak sama Mas gak diganggu sama harimau putih itu." "Dari mana kamu tahu itu auman harimau putih, Tok? Apa kamu tahu sesuatu tentang rumah ini?" tanya ibuku. "Mbak gak perlu tahu banyak tentang rumah ini. Dan Mbak juga jangan tanya-tanya lagi soal apapun. Ayo sayang, kita pulang," kata Pak Mawanto menarik tangan istrinya. 1 tahun kemudian, usiaku sekarang menginjak 1,5 tahun. Kata ibu, sudah hampir 1 tahun ini Pak Mawanto tidak pernah berkunjung ke rumah kami. Pak Mawanto nyaris tanpa kabar. Dan setiap ayah dan ibuku pergi ke rumah Pak Mawanto, seisi rumah selalu tidak berada di rumahnya. 1 tahun pula ayah dan ibuku
mencoba berdamai dengan kejanggalan demi kejanggalan yang terus-menerus datang menghampiri malam-malam kami di rumah ini. Singkat cerita, ayah dan ibuku kedatangan tamu dari kampung yang mengabarkan bahwa kakekku meninggal dunia. Dengan pontang-panting, ayah dan ibuku segera pergi menuju rumah nenek di kampung dengan perjalanan panjang yang sangat melelahkan. "Pak," lirih ibuku ketika kami sampai di rumah nenek. Tangis ibu pecah ketika melihat kakek sudah terbujur kaku, tidak bernyawa. Ibu menangis jadi-jadinya karena tidak kuasa melihat kepergian kakek. Ibuku membukakan kain putih yang menutupi wajah kakek. Ibuku tersentak ketika melihat ada 2 lubang luka sebesar jarum suntik di dahi kakek. Luka itu seperti luka akibat patukan ular. "Mak, Bapak meninggal karena apa, Mak?" "Emak gak tahu nih. Bapakmu tiba-tiba berteriak seperti orang ketakutan. Dan selepas itu bapakmu meninggal." Kejanggalan terhadap kematian kakek semakin membuat ibuku bertanya-tanya dengan alur Tuhan yang sedang bergulir untuknya. Di saat semua anak dan cucu nenekku datang untuk menghadiri pemakaman kakek, hanya Paman Wanto dan Tante Ritalah yang tidak datang. "Wanto kemana, Mak?" tanya ibuku setelah pemakaman kakek selesai dan semuanya kembali menuju rumah. "Katanya Wanto ada pekerjaan, jadi dia tidak bisa kemari." "Durhaka sekali Wanto, Mak. Dia tidak datang menemui Bapak untuk terakhir kalinya." "Jangan bicara seperti itu, nih. Mungkin Wanto benar-benar sibuk." "Dia kan bisa izinkan istrinya untuk menggantikan dia dulu, Mak. Banyak cara kok." Pada malam harinya, nenekku menggelar pengajian untuk kakekku. Seluruh anggota keluarga kami mengaji untuk ketenangan kakekku di surga sana. Kurang lebih 1 minggu, ibu dan ayah menemani nenek sebelum akhirnya anak-anak nenekku itu berpamitan kembali ke rumah masing-masing karena harus menuntaskan pekerjaan yang mereka tinggalkan selama menemani nenek di sini. Mereka pun pulang, termasuk ayah dan ibuku pun pulang karena esok ayah akan kembali bekerja di proyek sebagai kuli bangunan. 1 bulan setelah itu, duka kembali menghampiri keluarga kami. Sekarang giliran nenek yang dipanggil Tuhan. Luka yang sama di tempat yang sama kembali ditemukan oleh ibuku. Ibu pun memperlihatkan luka itu pada ayahku. Ayah dan ibu berniat akan mencari asal muasal semua keanehan ini selepas kami sampai di rumah. "Ayo nih, kita mengaji saja," kata ayahku setelah hampir 1 tahun lamanya rumah ini hening dari lantunan ayat-ayat Al-Quran. "Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada kita, Mas? Kenapa kita mesti takut dengan setan-setan itu, Nik? Kita punya Allah yang jauh lebih kuasa dibandingkan mereka. Walau kita mati sekalipun, kita akan mati ketika membacakan Al-Quran. Itu akan lebih baik daripada mati dalam keadaan takut dengan makhluk-makhluk itu," kata ayahku. Akhirnya,
Ibu dan ayah kembali membacakan ayat demi ayat Al-Quran dengan hati yang tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Ketakutan yang sangat hebat yang mereka rasakan. Di sela-sela pembacaan ayat suci Al-Quran itu, kejadian aneh terus-menerus terjadi. Dari mulai suara auman harimau dan desiran suara ular, sampai suara orang yang mengetuk pintu dengan keras. Semakin keras gangguan-gangguan itu terjadi, ayah dan ibuku pun semakin keras melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Namun, tiba-tiba, aku yang tertidur saat itu seketika menangis keras dan membuat ayah juga ibuku berlari menuju kamar tempat aku tidur. Ayah dan ibuku kembali dikejutkan dengan kedatangan sesosok makhluk mirip ular, namun berwajah dan bertangan seperti manusia. Sosok itu tengah menggendong aku dengan posisi membelakangi pintu kamarku. "Lepaskan anakku! Siapa kamu?" kata ibuku. "Lepaskan anak saya. Makhluk apa kamu?" "Aku tuanmu. Tidakkah kau mau memberikan aku salam? Tunjukkan jati dirimu. Kedudukanmu jauh lebih hina dari manusia," kata ayahku. Makhluk itu pun membalikkan badannya, dan terlihatlah sesosok makhluk yang sangat menyeramkan. Dia bertubuh ular, namun berkepala manusia. "Mas, makhluk apa itu?" "Itu siluman, Bu. Tentu ayah bacakan ayat kursi agar minta pertolongan Allah." "Iya, Mas." Bibir kedua orang tuaku mulai gemetar seraya membacakan ayat kursi terhadap Tuhan agar memberikan pertolongan pada kami. Berulang-ulang sudah ayat kursi dibacakan oleh ayah dan ibuku. Perlahan, sisik di tubuh makhluk ini berjatuhan ke lantai, menyisakan luka yang sangat menjijikan di tubuh makhluk ini. Hentikan! Panas! Hentikan! Dasar manusia biadab! Makhluk itu mulai merasakan kepanasan yang hebat. Dia terus meminta ayah dan ibu menghentikan lantunan ayat kursi itu. "Kami akan hentikan semuanya, asal kau kembalikan anak kami dan pergi ke alammu." "Baiklah, aku akan kembalikan anak kalian dan pergi. Tapi kalian lihat saja pembalasanku." Makhluk itu kembali meletakkan aku yang masih kecil di atas tempat tidur seperti semula. Dan melesatlah makhluk itu pergi entah kemana. "Ada yang salah dengan rumah ini, Bu," kata ayah. "Semoga Allah selalu menjaga kita." Tunggu kelanjutannya hanya di Tengah Tenguk channel YouTube. Ceritanya Terima kasih. selesai